Ya. Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih tetap akan berbincang-bincang mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila atau bagaimana cara membumikan profil pelajar Pancasila. Nah, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Saya mengundang para kepala sekolah, para guru yang ingin berbagi pengetahuan, silakan hubungi suyanto.id. Dengan senang hati saya akan membersamai Anda semua. Dengan demikian kita bisa membuat channel, membuat konten yang alternatif bagi para siswa kita di sekolah atau di mana saja, agar memiliki kesempatan untuk nonton video yang mendidik. Karena sekarang video-video yang tidak mendidik luar biasa banyaknya dan itu lebih disenangi oleh para penonton. Nah, kita sudah bersama tamu yang kita undang, Ibu Titik Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Magetan adalah di Kabupaten di Jawa Timur, dan kita sapa dulu. Dan sebelum kita sapa, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Dan ini adalah episode ketiga kita bersama Ibu Titik Sudarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, kabarnya akan ada vaksin ketiga. Apakah Ibu sudah vaksin ketiga? Belum, baru vaksin kedua. Ya, saya juga belum. Jogja dimulai tanggal 12, mudah-mudahan bisa dibuka peluang vaksin pribadi yang berbayar. Saya lebih suka gitu ya. Jadi nanti apapun gitu, yang penting segera supaya tenang, aman dan tenang. Biar bisa jadi Superman. Iya, betul. Ya. Saya kan sudah kebalnya sudah banyak karena penyintas gitu, sekarang jadi relawannya. Ya, bersyukurlah. Nah, Bu Titik, kita kemarin sudah bicara 2 episode mengenai pendekatan internalisasi nilai-nilai Pancasila ataupun implementasi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita berada pada pendekatan peran serta masyarakat. Gimana jelasnya yang ditempuh oleh sekolah SMP Negeri 2 Magetan, Bu Titik? Jadi untuk peran serta masyarakat itu utamanya dari pemangku kepentingan, ya, orang tua peserta didik, Bro. Jadi orang tua peserta didik, kemudian OPD atau instansi terkait dengan program internalisasi nilai Pancasila ini, seperti misalnya dinas di kementerian yang Direktorat Pendidikan Dasar. Kemudian di SMP 1 Magetan ini kami dibimbing atau dipandu oleh tim dari UNESA, Prof. Nah, untuk implementasi nilai Pancasila ini, misalnya di sekolah saya itu untuk nilai kebinaan global, misalnya di sekolah kita membuat kelas kebinekaan. Yang di kelas kebinekaan ini pembelajaran Math, Science, and IT itu menggunakan pengantar bahasa Inggris. Sehingga nanti di penilaiannya juga mereka menggunakan 2 bahasa, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian juga ada pembrandingan kelas. Jadi di setiap kelas di SMP Negeri 1
Magetan itu di branding dengan satu provinsi di Indonesia dan satu negara. Misalnya ada satu kelas nanti Cina dan Aceh misalnya, sehingga nanti mereka akan menatap pernak-pernik itu dengan pernak-pernik Aceh dan Cina. Nah, itu yang melibatkan partisipasi orang tua, Prof. Jadi orang tua nanti bersama-sama kita akan membuat desainnya. Kemudian juga di sana bahan yang digunakan kita ini kan harus ramah lingkungan, sehingga nanti satu program itu bisa berkolaborasi atau bisa sekali berlayar itu 2-3 pulau terlampaui begitu. Nah, Bu, gimana caranya melibatkan orang tua itu? Terpilih atau biasa yang sudah ada di komite sekolah misalkan saja. Kan banyak ya dari siswa itu orang tuanya yang barangkali sangat peduli terhadap pendidikan anaknya sehingga dia peduli pada sekolah. Ada juga yang cuek, ada yang sedang-sedang. Gimana cara memilihnya itu? Jadi begini, di setiap kelas itu beliau-beliau itu sudah melakukan pemilihan sendiri untuk menjadi komunitas peduli pendidikan gitu, Bro. Oke. Ya, sehingga beliau ini nanti yang akan berunding sendiri ketika di sekolah ada program. Misalnya ini tadi yang di program kelas kebinekaan itu kan seluruh anak kita tes, Bro. Kemampuan mata pelajaran dan terutama bahasa Inggris dengan secara virtual kemarin online karena kan masih pandemi. Kemudian juga sampai dengan wawancara akhirnya ada kita dapat satu kelas, kemudian orang tua kita panggil untuk mengisi pernyataan bahwa nanti kita panggil orang tua, kita sosialisasikan blended itu secara virtual dan tatap muka atau daring luring, sehingga yang setuju mengisi pernyataan begitu. Kalau tidak setuju ya tidak masalah, nanti tidak di kelas itu. Gitu. Ya, jadi setiap sekolah itu memang sudah ada ya komunitas untuk orang tua yang memikirkan berkolaborasi dengan sekolah untuk melakukan misalkan saja globalisasi dari cara berpikir anak, cara pandang anak sudah dibentuk, sehingga itu kan bukan merupakan hal yang mendadak, artinya tidak ad hoc, itu sudah dasar-dasarnya sudah ditetapkan oleh sekolah, sudah terjadi beberapa saat gitu, Bu ya. Oke. Tapi kan itu untuk menjadi kebiasaan, untuk menjadi budaya itu kan harus perlu proses, Bro. Ya, oke, ya, ya. Nah, di pandemi ini kan banyak lompatan-lompatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kan, Bro? Ya, ya. Seperti misalnya kalau gotong royong gitu, di pandemi kan banyak orang yang susah gitu ya, orang yang shock karena kondisi pandemi ini. Kemudian kita coba kemarin kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Kita mulai dulu dari kami para guru itu berbagi ya di bakti sosial. Ternyata begitu kita bergerak, kemudian kita kembangkan kepada orang tua peserta didik, ternyata tanggapannya luar biasa bagus. Sehingga anak jadi kita tidak hanya mengembangkan gotong royong, tapi juga kebinekaan global, juga akhlak mulia, ada beberapa nilai yang bisa kita implementasikan, karena anak-anak saya ajak turun ke lokasi langsung, namun tetap dengan protokol kesehatan ketat gitu, sehingga anak melihat langsung
di lokasi betapa anak-anak ini sangat beruntung begitu. Bisa belajar, bisa memberi, kemudian kalau misalnya kamu tidak belajar dengan baik, kamu tidak berprestasi, berarti kamu orang yang merugi, saya bilang begitu. Ya, itu kalau orang tua bisa diajak itu kan luar biasa ya. Artinya ada konsistensi antara Betul. ekologi, ekosistem yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah. Nah, itu saya kira Ya. suatu hal yang bagus yang ditempuh oleh sekolah jenengan, Iya. dan itu tentu saja orang tua memang harus berpartisipasi secara aktif. Nah, Iya. untuk membuat orang tua supaya tertarik itu gimana? Itu kan Kita sosialisasi, Bro. Lah tadi kan kita berbuat dulu, melakukan dulu. ya. Sehingga berikutnya beliau kita ini kan juga kita laporkan gitu. Kita misalnya paketnya sekian, kemudian nanti yang kita sasar kan juga dari keluarga afirmasi ya, murid Oke. afirmasi yang di sekolah kita dulu, kita ini seperti nanti teman-teman yang GTT-PTT yang membutuhkan kita ini dulu, kita dahulukan, Bro. Setelah itu Ya. di lingkungan sekolah ya, di RT, kemudian di kelurahan sampai di kecamatan lain ya, misalnya kemarin itu di kecamatan Poncol itu bahkan ada yang Pak Camat itu meminta permohonan untuk apa namanya ini, Bro, untuk diberi bantuan yang terdampak COVID. Demikian juga ketika kita mengimplementasikan akad mulia, yang biasanya kan anak-anak kalau Ramadan kan ke pondok. Lah kemarin karena tidak ini, akhirnya saya ganti safari Ramadan. Jadi kita apa namanya secara virtual. Kemudian juga safari kurban, yang biasanya kita kurban nyembelih, akhirnya kemarin dari permohonan dari pondok, dari apa ini yang Yayasan Yatim Piatu, bahkan dari ada yang sesama sekolah yang membutuhkan, dengan permohonan itu kurbannya kita kirim dengan protokol kesehatan. Juga kita panggil ke sekolah dengan protokol kesehatan untuk diserahkan kurbannya, itu hewan kurbannya. Kita beri lengkap, Prof. Jadi tidak hanya kurbannya, tapi juga kemasannya kita buat ramah lingkungan. Jadi kita beri besek dan daun jati untuk prosesnya supaya tidak memakai plastik atau kresek gitu. Oke, wah luar biasa itu. Jadi, apakah juga ketika internalisasi nilai-nilai Pancasila melibatkan peran serta masyarakat, bisa nggak menggalang dana, Bu, dari masyarakat, misalkan dari pengusaha, kemudian orang tokoh di situ di daerah Magetan, atau orang tua sendiri, atau memang biayanya itu hanya dari sekolah saja yang lewat APBS-nya sekolah itu. Gimana yang terjadi, Bu Titik? Enggak, Bro. Kalau korban kan mesti dari kita, ada dari anak-anak yang belajar berkorban gitu kan. Enggak, Ada yang maksud saya yang di luar korban, yang yang di luar korban nilai-nilai ada. lain misalnya saja. Kita kan juga dapat bantuan laptop dan ini untuk pembelajaran guru dan peserta didik, Bro. Dapat 5 laptop dari Indomaret kemarin. Ya, artinya bisa sebetulnya mengajak perusahaan, apakah itu misalnya juragan apa kayak gitu, kalau tergantung leadership dari kepala sekolah. Ternyata ada yang mau itu. Ya, dari BRI kemarin kita dapat untuk cuci tangan, Bro. Yang dengan air mengalir itu. Kemudian dari ruang guru kita dapat termometer. Ya, komplit lah gitu. Misalnya dari instansi pemerintah di luar dinas pendidikan
Pernah? Dapat, Bro. Kemarin kita kan maju sekolah di Weta provinsi, terus kita dapat bantuan mesin pencacah sampah. Oh, mesin pencacah. Iya. Kemudian kita sering juga dibantu seperti karena kurang produksi di sekolah, kita sering dibantu ini kompos gitu, pupuk. Kemudian kalau misalnya tanah taman gitu, saya juga suka minta karena di sekolah kan kurang. Ya, saya kira Nggih. melibatkan peran serta masyarakat itu Nggih. gampangnya harus ada program yang jelas dan Betul. kalau dikasih program kan mau saja, apalagi kalau melihat bahwa programnya itu berdampak positif terhadap orang-orang, terhadap usaha bisnis, terhadap misalkan saja kebersihan lingkungan, itu kan sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bisa dilaksanakan secara gotong royong. Nah, ini yang terakhir, mungkin insya Allah nanti tanggal 25 itu 26, 27 ini kita akan launching, itu kita membuat sasana religi kebinekaan untuk beribadah peserta didik non muslim gitu, Bro, di situ. Kemudian nanti untuk pernak-perniknya yang non muslim itu anak-anak itu membuat miniatur rumah ibadah, itu sudah jadi nanti menjadi pelengkap di ruang itu. Ya, dan Nanti itu sedikit banyak orang tua dan masyarakat ya. Ya, orang tua yang ini komunitas orang ini peduli pendidikan yang non muslim yang ini sendiri. Jadi saya panggil beliau untuk ini sekolah itu karena akan mengembangkan nilai akhlak mulia yang berkebinekaan global. Kita akan membuat sasana religi kebinekaan untuk ini supaya nanti kalau beribadah nanti ada tempat ibadahnya sendiri begitu. Tapi satu ruang itu nanti dibagi untuk yang Katolik, Kristen, kemudian Buddha, Hindu, dan Konghucu, Bro. Sehingga nanti di situ didesain tidak akan juga saling mengganggu. Nanti jadwalnya ini yang Katolik kapan, yang Kristen kapan gitu. Kalau misalnya ditoleransi untuk yang toleransi, nanti misalnya pas Idul Kurban gitu, nanti anak-anak non Muslim akan membantu. Ketika kita sholat Id, mereka akan jaga keamanan di depan gitu. Ketika sudah waktunya ini bagi kurban, ini anak-anak ini akan membantu. Juga ketika saya tekankan kalau ibadah urusan masing-masing, tapi kalau untuk bergotong royong kita bisa ini, jadi seperti itu. Ya, oke lah. Baiklah, Bu Titi. Saya kira ini inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Magetan. Bagaimana cara menanamkan anak-anak supaya memiliki toleransi, respect, kemudian memiliki kegotong royongan itu. Terima kasih Bu Titi. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang masih terkait dengan bagaimana cara membumikan nilai-nilai Pancasila di dalam sekolah dan dengan peran serta masyarakat dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.